Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah ngaji rutin malam Senin. Tipayun mangga orang sami-sami nyakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna orang tiasa kumpul ngariung deui dina raraga rutinan ngalaksanakeun salah satu kewajiban orang nyaita thalabul ilmi. Sholawat sinareng salam mugia tetap terlimpah curahkan ka junjungan orang sadaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabat, sareng tentuna ka orang sadaya sampai dengan akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, insyaallah wengi ayeuna orang masih ngelanjutkan tema sate acana karena memang terkait dengan sifat-sifat sahabat Nabi ini seueur sekali, seueur pisan gitu. Kurang peryogi kauninga ku kituna pembahasanna memang teras dugi ka dinten atau wengi ayeuna. Insyaallah wengi ayeuna orang sasarangan gareng guru urang sadayana nyaeta Al Ustaz Bapak Dr. Andes Haji Hasan Jainal Asy'ari MSI. Supados teu nyangolong kada waktos langsung wae nyanggakeun ka Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr amma ba'd. Hadirin jamaah ngarumas, jamaah Masjid Riyadhus Shalihin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesempatan untuk thalab ilmu, untuk i'tikaf usai melaksanakan sholat fardu maghrib, kemudian aurad dan taklim insyaallah. Mudah-mudahan seiring harapan kita menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam pembukaan tadi disebutkan bahwa segala puja bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya yang membawa petunjuk dengan agama yang hak, yang menjelaskan tentang agama secara keseluruhan, secara jelas, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrik, dibenci oleh orang munafik dan orang-orang zalim. Jadi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal zalimun. Artinya apa?
bagaimanapun kita ini harus tegak lurus melaksanakan agama ini dengan ikhlas, dengan betul-betul sesuai perintah Allah. Tentunya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya ini lanjutan. Mengapa dibahas ulang? Sebab ini penting, Pak. Penting sekali. Bahkan harus hafal di luar kepala dan sambil dilakukan, dilaksanakan. Sebab model mana lagi, siapa lagi yang diidolakan oleh umat Islam kalau tidak merujuk kepada sifat-sifat sahabat yang dibawa oleh Rasulullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai salah gitu. Artinya 6 sifat ini penting kita dimudzakarahkan tiap saat. Dibahas bersama, artinya mudzakarah di situ. Seperti iklan, Pak. Jadi iklan ini walau bagaimana gening ku sering-sering tingmanya iklan gitu. Walau bagaimanapun tetap ini penting kita ketahui, kita lakukan, kita laksanakan. Walaupun ada mulahadhah at-ta'allum bisigor kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum bil kibar kan naqsi 'alal ma. Terlepas dari itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu anu hese hilangna, belajar di waktu besar dewasa orang tua bagaikan mengukir di atas air. Jadi artinya merenannya ngagamar teh tak jadi kira-kira gitulah. Jadi walaupun demikian tetap kita harus mudzakarah, Pak, tentang masalah hal seperti ini, karena ini penting, Pak, wajib sifatnya kita ketahui dan wajib kita amalkan. Kemudian juga kenapa seperti itu? Nah, sekarang sudah kelihatan, Pak, banyak penyimpangan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mananya, Pak. Subhanallah. Seperti halnya Pak Haji Amin di dalam itu menyampaikan kan dari Ali bin Abi Thalib, kedzaliman akan terus ada kan gitu. Kedzaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik gitu. Atau di dalam hal-hal lain sukutul alim, jadi ulama diam, orang baik diam, pasti karena dakwah ini, karena sifat-sifat yang bagaimanapun tetap dakwah ada. Misal dakwah itu kan macam-macam itu, seperti ada dakwah bagaikan sumur ya, barangkali bagaikan pondok pesantren, orang mengunjungi ngalah karena cai bolak-balik. Ada juga dakwah bagaikan air hujan, seperti jamaah tabligh. Dakwah itu bagaikan hujan, mau ke mana-mana, ke laut, ke sungai, ke daratan, atau ke pasir, ke sawah, ke ladang, kemana-mana. Bahkan ada yang tandus, ada yang macam-macam. Itu ada juga katanya dakwah seperti air keran gitu. Kalau ada uangnya dibayar meureun ngocor, kira-kira lamun teu dibayar mah teu ngocor, meureun air keran tah. Nah, kita ini harus seperti itu, Pak. Harus seperti menyampaikan mudzakarah segala macam, harus bagaikan air hujan. Hadirin sekalian, kenapa demikian? Sebab ini penting diketahui. Kan ada istilah adat, ada istilah karakter atau etika atau moral, ada istilah akhlak. Nah, ini kaitan dengan akhlak. Ini merujuk kepada masalah peraturan agama itu.
Jadi tuntunan agama yang berasal dari Rasul. Kalau adat kan lain, kebiasaan di suatu daerah adat itu. Kemudian karakter, kemudian juga etika moral yang timbul dari hereditas perubahan internal kita. Seperti hanya diantaranya sering kita dengar mohon maaf kepada jamaah karena ada yang usul dari jamaah. Seperti gini Pak, ini mau menyimpang sekediknya Paknya. Ini karena memang sudah lama terjadi. Ini mungkin bukan adat, bukan akhlak, bukan ini etika moral karakter. Seperti di kita ini mohon tidak terjadi ulang. Ketika usai adzan misalnya sebelum iqomah ada di antaranya walau mungkin budak mungkin siapa sok ieu apa tah itu leres tuh leresnya dikituan tah tos adzan teh memeh qomah teh padahal Pak kata Rasulullah wa sunnatu qabla shalah syai'ane sunat sebelum sholat itu ada dua hal, al-adhan wal iqomah itu sunat. Kemudian bainal adhan wal iqomah ketika doa bainal waktu adalah turaddu doa, tidak ditolak doanya itu. Jadi antara adhan dan iqomah paling seberapa menit Pak Haji orang teh? Paling antara 5 sampai 10, genep menit lah, nggak lama itu. Harus sabar. Harus menunggu, jangan sampai kuprak-kaprik seperti itu jadi malu Pak kalau ada tamu itu. Betul tidak Pak? Jadi jangan begitu-begitu setelah ada kuprak itu nanaunan gitu ta. Kan enggak elok gitulah. Cek bahasa Batur mah enggak elok, enggak bagus gitu. Itu moral itu etika itu data mah memang dibutuhkan dalin akhlak eta mah. Adat lain da teu kitu di urang mah kan seperti itu. Mohon kepada bapak-bapak yang kebetulan itu cobalah diingatkan seperti itu. Nah itu diantaranya. Jadi kalau akhlak ini yang kaitan dengan sifat sahabat yang bermuara dari Rasulullah maka berasal dari Al-Quran. Seperti Allah menunjukkan dalam Al-Quran di dalam surat Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu diharapkan menjadi contoh akhlak yang mulia. Itu. Kemudian juga disebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Setunya aku utus engkau Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi akhlak ini penting. Oleh karenanya maka pertanyaannya mau model mana lagi yang kita akan tiru contoh gitu kalau bukan akhlak Rasul yang ditransfer kepada para sahabat. Kita tahu Pak kemarin itu ada 6 sifat kan. 6 sifat ini perlu hafal Pak, perlu ini diingat-ingat. Kenapa para sahabat Rasul itu dijamin sorga? Kenapa? Ini punya sifat 6 sifat Pak. Hakikatnya punya 6 sifat. Kenapa dijamin mereka itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosanya? Memang mereka perbuatan sebelum Islam itu luar biasa, asyaddu kufra wa nifaqo. Tapi setelah betul-betul melaksanakan 6 sifat ini subhanallah. Ini luar biasa Pak. Seperti kita tahu yang pertama yakin akan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kita bahas nanti Pak satu persatu. Yakin itu seperti apa? Karena ada arti, ada maksud, ada keuntungan Pak. Demikian pula dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Ada arti, ada maksud, ada keuntungan. Makanya betul-betul para sahabat ini intens sekali dengan sifat itu. Yang kedua, sholat khusyuk wal hudu. Tidak termasuk hudu, khusyuk ketika misalnya sholat berjamaah, misalnya jajaran baheula anannya. Di sini kadang-kadang kita lihat, ya, memang tidak tiap saat. Jadi kadang-kadang jajaran ada nu renggang gitu.
atau itu diisi tengahna renggang gitu. Itu kurang nambah khusyuk. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika orang sholat berjamaah ada yang longkrang, itu setan itu luar biasa akan menggoda, Pak. Bahkan di zaman Rasulullah itu kelihatan sekali itu setan itu di sela-sela itu. Dalam hadis disebutkan ketika itu memang rapat barisan, Allah akan menyambungkan dengan rahmatnya. Tapi kalau direnggangkan, Allah akan memutuskan dengan kasih atau rahmatnya, Masya Allah, kan gitu. Kan rugi kita. Makanya kalau barisan jajaran itu harus betul-betul diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada barisan atau sop yang renggang gitu, yang anggang gitu. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi yakin akan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Kemudian salat khusyuk wal hudu. Kemudian ilmu ma'adzikir yang ketiganya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Maka pasti ini akan ada garapan lagi. Tidak hanya malam ini, Pak, karena ini ada 6 kan, perlu kita garap, perlu kita bahas masing-masing. Kemudian ikramul muslimin yang keempatnya. Kemudian yang kelimanya tashihun niyah. Kemudian yang keenamnya dakwah wa tabligh. Nah, itu 6 sifat ini penting, Pak. Coba di luar itu kira-kira mana yang akan menjamin dengan ampunan Allah? Nggak ada, Pak. Gitu. Jadi terlepas dari masalah ada adat, ada karakter, ada etika, ada moral, tetap akhlak ini jadi tuntunan. Tuntunan harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang pertama, nah, mari kita ini satu persatu, Pak, ya. Yang pertama, mudah-mudahan ini ada waktunya nanti, walaupun tidak ada waktu nanti kita dilanjut. Yang pertama, yakin akan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Thayyibah itu disebut kalimat thayyibah, sebut kalimat tauhid. Karena mengandung arti tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah, kan gitu artinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ini harus diyakini, Pak, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksudnya apa? Nah, maksudnya, Pak, mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita. Jadi kadang-kadang hati mah lebih awasnya gunung ge tiasa kabayang, artos tiasa kabayang. Oh, ku mata hati emangnya gitu. Jadi kalau manusia sudah segala masuk kana hati, apalagi sudah diilahkan, apalagi sudah disembah gitu, itu sudah musyrik. Jadi di sini perlu tanzihul qulub anil makhluqat. Jadi membersihkan diri hati dari segala makhluk. Makhluk itu apa sih? Kullu ma siwallah, setiap selain Allah itu makhluk. Tidak boleh dalam hati itu ada makhluk, Pak. Diyakini makhluk itu. Diyakini, apalagi diibadahi, apalagi ditaati, nggak ada. Jadi harus bersih hati ini dari tauhid. Makanya tiada yang wajib disembah selain Allah. Nah, itu. Tiada yang wajib disembah selain Allah. Kan gitu, itu artinya harus ini, ada memasukkan Allah kepada hati kita dan mengeluarkan makhluk dari hati kita. Keluarkan, Pak.
makhluk itu dari hati kita. Ulah nepi ka dina kayakinan teh dalam bentuk kieu matu moal kieu enggak bisa. Allah qadarullah, segala-galanya Allah yang menakdirkan. Kan geningnya kadang-kadang aya masalah malah datang ke makhluk, gitu kan? Ini salah. Tetap hanya Allah. Tidak ada yang berhak. Bahkan dalam ilmu tauhid disebutkan, ketika kita mendapat musibah saja yang kecil misalnya kapek-prek tak keremaku paku karena jebret au. Nah, sebaiknya itu yang bagus mah innalillah. Itu kan dari Allah. Atau aduh. Nah, itu teh sebetulnya mah aduh teh itu. Jadi yang bagus mah tetap harus kembali kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah kan gitu. Nah, jadi membersihkan diri, keyakinan hati ini harus masuk Allah dan mengeluarkan dari kekuatan makhluk apapun gitu. Jangan sampai percaya kepada makhluk, harus tanzih, harus bersih gitu. Barangkali bisa dipahami ya Pak. Jadi la ilaha, kalau ilah kan banyak Pak. Ilah itu bisa dituhankan, apa saja bisa dituhankan, itu ilah. Tapi illallah, makanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah selain Allah gitu. Jadi harus Allah dalam hati kita itu, harus bersih, hanya Allah dalam hati kita. Apa keuntungannya? Nah, sahabat sangat paham betul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, ini keuntungannya, Pak. Jadi barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, sedangkan ia yakin bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah, yakin dalam hatinya, maka dijamin oleh Rasul dakhala jannah, maka dia akan masuk surga, pasti masuk surga itu. Makanya kalau orang yang meninggal itu sempat mengucapkan la ilaha illallah, baru yakin insya Allah Pak mendapat jaminan. Kadang-kadang pan masya Allahnya komalamun orang teh upami nuju goplah teh ya, nuju hilap teh ya, nuju lalai teh ya, lalai gitu teh. Maut orang teh dalam keadaan lalai, bahaya luar biasa. Makanya kita berdoa geuning sok aya ari ngadoanya Pak. Allahumma ja'alna akhiru kalamina minad dunya idan tahya ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan aku ini atau kami ini di akhir hayat ini mampu berucap la ilaha illallah. Kita harus yakin seperti itu. Karena apa? Kebiasaan hati kalau ingat sesuatu itu makhluk misalnya, itu sulit Pak, mengucapkan kalimat itu akan sulit karena yang diingat itu makhluk. Apa saja makhluk. Kantos abdi nguningakeunnya teh payun manawi teh hilap di dia di mana tah? Aya kenek angkot Cikalong mane teh ya itu. Hari-harina dan emang tiap hari Cikalong mane gitu tah. Jadi diingat teh Cikalong manena gitu. Cikalong mane gitu. Kantos kan diduningakeun manawi teh hilap mah. Pas itu dia punya nonte tete ari tete paranti jalan iya teh anu ali teh non mini non jalan non teh mini iya ya Allah. Eta minyak eta teh bangsa solar bensin gitu. Pertamini hilap-hilap teuing katanya. Padahal mah nya sok hilap. Pertamini
Ari minimal agak alit. Eta teh gaduh eta apa sih eta teh. Pas penginten nuju kalarasan gitu nya aya musibah kahuruan. Anjeunna ngajeleng da kahuruan ieu teh tah. Salirna teh. Ngajeleng karasan aya balong alit ngajeleng. Katulungan ari pareum seuneuna mah. Ngan pada tutung we anger. Cana ka rumah sakit, Pak. Terus beuki parah-parah. Naon cing sebelum menghembuskan. Tadi teh cikalong mane. Karena yang diingatnya itu, Masya Allah. Jadi sebenarnya Pak, dalam keadaan situasi apapun kita harus ingat kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah jangan sampai lupa. La ilaha illallah. Nuju nyupiran, nuju mapah, nuju ya harus ingat itu. Jadi kalimat la ilallah ini jaminan Pak. Man mata kan di sini. Barang siapa yang meninggal wahwa ya'lamu sedangkan ia yakin. Yakin ini. Bukan hanya ucapan tapi yakin. Annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Bahwa ia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah gitu. Meninggal nanti gitu yakin karena kalimah eta dakhala jannah dia masuk surga. Itu kan keuntungannya seperti itu. Selain itu ada enggak jaminan? Kan enggak ada. Ya hebat-hebatna kalimah la ilaha illallah. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannah syaa. Barang siapa yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan hatinya membenarkan apa yang dilisankannya, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya gitu. Yusaddiqu qalbuhu lisana dakhala min ayyi abwabil jannah syaa. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana dia dari pintu mana dia kehendaki. Jadi pintu mana saja dia kehendaki. Artinya Masya Allah. Ini satu jaminan bagi mereka yang yakin kalimah la ilaha illallah. Jadi penting sekali Pak. Mata pantasnya Fir'aun harita Nabi marah kan waktu Masito kan itu mengambil sisirna dengan mengucapkan kalimah-kalimah Allah sampai disiksa luar biasa seperti itu. Banyak lagi hal-hal lain yang sifatnya memang jadi siksaan karena ini kalimah gitu. Maka kata Rasulullah jadidu imanakum. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru qaula la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian, kata Rasulullah. Perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbaharui iman kami ya Rasul? Maka perbanyaklah aktsiru qaula la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Termasuk ketika kita sudah habis sholat diakhiri dengan la ilaha illallah. Nah, supaya jadi kebiasaan kalimat itu, sing yakin. Karena tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diikuti, tidak ada yang berhak segala ibadah Allah gitulah selain Allah gitu. Ini jaminan. Jadi min ayyi abwabil jannah syaa terek tina pintu mana anjeun bade masuk heg Masya Allah gitunya. Ini satu jaminan Pak. Nah jadi ini penting. Jadi yang pertama para sahabat itu punya sifat yakin akan kalimah la ilaha illallah. Jadi yakinkan Pak. Ya orang kadang-kadang sok emutan yang kamana we gitunya. Karena makhluk gitu, karena makhluk
Jangan sampai kita tuh ingat karena pada hamada naon atunya dunya bakal dikantunkeun kan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini juga disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar dzarrah gitu. Walaupun sebesar dzarrah teh sebesar debu yang terkecil, atom barangkali, akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Itu hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi kalau orang punya iman saja kaitan dengan la ilaha illallah tadi, yakin akan kalimat itu kepada Allah, walaupun sekecil itu, Allah akan menjamin akan masuk surga. Nah ini keuntungannya Pak, keuntungannya. Maka harus dibiasakan itu, kalimat itu dibiasakan. Sekarang bagaimana mendapatkan hakikat la ilaha illallah? Kumaha ya carana supaya mendapatkan hakikat la ilaha illallah? Yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya iman, selalu berzikir itu dengan ucapan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Perbanyak itu Pak, perbanyak, mau di mana saja, barangkali kecuali di WC lah, perbanyak kalimat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah tadi, jadidu imanakum, jadi memperbaharui iman itu seperti itu. Kemudian dibiasakan membentuk halakoh-halakoh ta'lim tentang supaya menguatkan iman kita. Jadi harus ada halakoh taklim Pak. Insya Allah mungkin ya kapan-kapan kita, termasuk ini juga halakoh supaya menguatkan iman kita. Kemudian tidak kalah penting selalu berdoa kepada Allah agar kita ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita, supaya kita ini betul-betul mengetahui hakikat iman. Ini penting Pak. Dalam hadis lain, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya artinya pang akhir-akhirnya nyebut la ilaha illallah dakhala jannah. Maka kalau orang mau meninggal jangan sampai ditinggalkan Pak. Orang mau meninggal teh talkin, lakinu, ditalkin, dipapataham dengan kalimat ini la ilaha illallah gitu. Sebarang menit deh Pak Haji, pilihan naroskeunnya cekapnya kanggo bahasan eta. Jadi satu Pak dulu Pak, satu lagi lah Muhammadur Rasulullah ini, karena ini kaitan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sama, punya arti, punya maksud, punya keuntungan. Artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain Pak. Maka dalam hadis disebutkan keuntungannya la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nar aw tat'amah. Ay la yadkhulun nar aw tat'amah ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maksudnya gini Pak, seseorang yang menyaksikan dalam hatinya bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan aku sesungguhnya adalah Rasulullah, meyakini itu, maka dia tidak akan kena api neraka, tidak akan kena api neraka, akan masuk surga. Hadis yang kedua, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin
barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusak umatku, kata Rasulullah, palahu ajrum mi'ati syahidin, maka diberi pahala 100 mati syahid. Masya Allah. Sekarang kan sudah rusak Pak sunnah-sunnah baginda Rasul itu, maka pertahankan oleh kita. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku sedang dalam keadaan rusak, palahu ajrum mi'ati syahidin, diberi 100 pahala mati syahid. Maka sunnah Rasulullah itu harus kita lakukan, sunnah-sunnahnya gitu. Insya Allah kita juga akan disampaikan sunnah-sunnah Rasul seperti apa saja. Satu lagi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Ini kan Muhammad Rasulullah tadi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, maka dia sungguh dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Dan waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Masya Allah, kan gitu hadis menjelaskan. Terima kasih Pak Ustadz, saya kira cukup jelas, termasuk juga tadi bagaimana mengatur sop dan usahakan tidak ngobrol ketika adzan. Baik, saya kira ini sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini kita mendengarkan terkait dengan baru satu ini Pak Ustadz ya, sifat dari para sahabat, yaitu yakin dan percaya akan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.